Saya Bapak. Silakan Ibu Ulfa. Tapi 15.44 sudah azan Bapak. Gimana Bapak? Nggak apa-apa. Oh iya, baik. Nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, kita selalu jumpanya di jam terakhir ya. Apa karena kita pelajaran bahasa Indonesia ya? Tetap semangat ya. Rosita gimana? Rosita semangat Rosita? Semangat Bu. Oke, Rosita semangat. Coba Ibu lihat jam terakhir. Wah, rapi sekali ya kelasnya, tetap rapi luar biasa pikir yang hari ini. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, Mas Rizal selaku ketua kelas, tolong Mas Rizal dipimpin doa nak. Atau dibantu sama wakil aja ya. Hasanul tolong dibantu wakil. Sepertinya Mas Rizal. Baik Bu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Hasanul. Luar biasa standby ya wakil. Baik anak-anak Ibu. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Tapi Ibu lihat sepertinya nggak ada yang tidak hadir ya. Semua kursi telah terisi. Artinya anak-anak Ibu semuanya hadir. Jadi tidak usah lagi Ibu absen ya. Baik anak-anak Ibu, materi minggu lalu ada yang masih ingat nggak ya? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Menelaah struktur, Bu. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, Bu. Iya, benar Said dan Lia. Dan teman-teman yang lain juga sudah berusaha menjawab ya, cuma tidak bisa menjawab sekaligus ya. Benar anak-anak Ibu. Kita minggu lalu sudah belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tahu nggak anak-anak Ibu, yang sudah kita pelajari minggu lalu itu adalah modal untuk kita kerjakan tugas pada hari ini. Jadi anak-anak Ibu pasti masih ingat ya apa-apa saja kaidah dan struktur kebahasaan teks deskripsi. Ibu minta satu orang aja yang menyebutkan struktur dan kaidah teks deskripsi. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Saya Bu. Oke, Mira ya. Oke, saya Bu. Struktur teks deskripsi ada 1 identifikasi umum, 2 deskripsi bagian, 3 simpulan. Kaidah kebahasaannya ada 4. Pertama kalimat perincian, yang kedua sinonim, yang ketiga penggunaan kata serapan, panca indera, dan yang terakhir penggunaan kata depan Ibu. Iya, tepat sekali, luar biasa. Berarti Ibu nggak apa-apa masuk jam terakhir. Anak-anak Ibu tetap semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, semangat ya jam terakhir ya. Oke, anak-anak Ibu share dulu ya PPT ya. Baik Bu. Iya Bu. Sudah terlihat anak-anak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah ya. Tetap ceria pokoknya kita walaupun jam terakhir. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu masih tentang teks deskripsi. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai karena ini jam 9, Ibu minta nih 2 orang saja untuk meyakinkan Ibu bahwa kita sanggup belajar jam terakhir. Nah, coba Hasanul, ini gambar apa Hasanul? Lia jangan ribut Lia. Oke, Lia. Mikrofonnya Lia dimatikan sebentar ya. Oh iya. Oke, Hasanul bisa tebak ini nak gambar apa? Saya saja Ibu. Tangga Bu. Boleh silakan. Saya juga bisa Bu. Tangga Ibu. Tangga. Kemudian tangganya itu, cluenya kan buah-buahan nih, kita tebak gambar kan. Kemudian gambar itu, tangga ini berubah jadi apa ya? Mangga Bu. Mangga. Iya Bu. benar mangga. Berarti anak-anak Ibu konsentrasinya itu sudah di kelas. Berarti kita sudah boleh ya kita lanjutkan ke materi inti pada hari ini. Baik.
Sebelumnya, seperti biasa, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa, KD-nya apa, IPK-nya apa. Jadi nanti hingga selesai pembelajaran, tujuan kita itu tercapai. Nah, KD kita itu adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Ingat ya anak-anak, teks deskripsi tidak terlepas dari objek. Nanti objeknya itu boleh sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni. Nanti akan kita tulis mungkin secara tulis ya, dan lisannya mungkin ketika dipresentasikan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harap anak-anak Ibu hari ini dapat menuliskan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan cermat. Baik, nah anak-anak Ibu, seperti biasa, kita belajarnya secara berkelompok. Jadi, Nasrizal selaku ketua kelompok, ayo nak langsung bentuk. Tarbiyah, Khairunisa, Intan, duduk langsung rapat di sebelah kanan Ibu ya. Kemudian Iya, Bu. ya, Ibu. Mira ya, ketua kelompok ya Mira, Rosita dan Lia Ufa. Kemudian kelompok 3 ada Hasanul, Said, Ifrah di sebelah kiri Ibu. Jadi semuanya bisa Ibu jangkau nanti. Baik anak-anak Ibu, kita lanjut ya. Nah, sudah duduk berkelompok, nanti Ibu akan tayangkan video. Dari video ini, nanti anak-anak Ibu akan mengerjakan sesuatu. Jadi, perlu disimak betul-betul. Oke ya, Ibu pasang speaker dulu ya. Karena videonya kecil suaranya. Oke. Sebentar ya. Sudah terlihat anak Ibu gambarnya? Belum Ibu putar memang? Sudah, Bu. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Lampung ya, Pams. Lokasinya ada di Aceh Besar. Jaraknya hanya 15 km dari Banda Aceh. Pams, Pantai Lampung dianggap sebagai pantai kutanya Aceh. Kalau mirip sih, seperti itu. Tidak enak kan kalau Pantai Lampung menjadi wisata andalan. Videonya nggak jalan, Bu ya? Oh, videonya Pantai tidak Lampung jalan terus. ya? Di tempat Ibu jalan tapi nah. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak jalan ya videonya ya. Apa, Bu? Suaranya terdengar kok, Bu. Oh, suaranya terdengar ya. Udah ya, kita nikmati suara aja ya. Namanya deskripsi biasa jelas ya. Oke ya anak-anak Ibu. Pantai yang mengalami kerusakan cukup parah saat terjadi tsunami di tahun 2014 lalu. Trauma terhadap ancaman tsunami membuat Pantai Lampung sempat ditinggalkan warga. Setelah 1 tahun tsunami, untungnya Pantai Lampung kembali ramai oleh pengunjung. Sekarang sih, Pantai Lampung semakin cantik loh. Apalagi ada tempat untuk foto-foto. Biayanya terbilang murah. Cuma Rp10.000 saja per orang, kita bisa berfoto sepuasnya. Kalau butuh aksesoris pendukung, tinggal sewa aja, Pak. Itemnya Rp5.000. Tinggal pilih. Hari deh, kita jelajahi. Hasilnya pasti yummy. Terus di mana lagi ya? Oh, lanjut di bangku ayunan aja deh. Hehehe, keren kan? Masih belum puas? Tenang, lokasinya masih banyak kok. Lucu banget deh. Yakin deh bakal puas bagi yang hobi foto-foto. Tapi jangan buru-buru pulang ya, Pams. Sunset di Pantai Lampung sayang banget untuk dilewatkan. Indah banget ya. Hai. Baik anak-anak Ibu, nggak apa-apa ya. Kali ini mungkin karena cuacanya ya sedang hujan jadi tidak mendukung. Padahal tadi Ibu udah putar berkali-kali bisa videonya. Tapi tidak apa-apa karena anak Ibu domisilinya kan di Banda Aceh. Pastinya sudah sering dong mengunjungi Pantai Lampung. Oke, tetap semangat ya. Gimana? Tetap semangat kan? Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Tetap semangat anak Ibu. Baik. Nah, Ibu mau tanya sesuatu nih tentang video tersebut. Apa ya kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada, Bu. Itu mengenai tes deskripsi, Bu. Mengenai teks deskripsi, betul Rosita. Apakah video ini bentuknya teks deskripsi, Rosita? Iya, Bu, benar. Termasuk tes deskripsi. Kenapa Rosita mengatakan ini teks deskripsi? Karena, Bu, itu memperlihatkan suatu tempat dengan seakan-akan kita berada di sana, Bu.
dengan jelas Iya. dan terperinci, Bu. Iya, ada lagi betul Rosita. Ada lagi nggak kawan-kawan Saya, yang Bu. bisa menambahkan? Oke, silakan. Ya Bu, saya menambahkan dari jawaban Rosita karena menggambarkan tempat wisata Bu. Jadi tempatnya seperti ingin dikunjungi begitu Bu. Iya, benar. Berarti teks deskripsi video tadi dapat membuat kita tertarik ya untuk mengunjungi suatu tempat. Nah, anak-anak Ibu mau nggak? Mau nanti ketika kita buat teks deskripsi, orang juga tertarik untuk mengunjungi objek yang kita ceritakan. Mau, ya? Bu, mau. Mau, Bu. Ini Biar anak- deskripsi wisata Aceh maju, Bu. Oke, Rosita. Jadi anak-anak Ibu hari ini kita akan melakukan sebuah proyek. Ingat, proyek itu kan nggak selalu besar ya sifatnya ya. Proyek kita itu kita akan menulis sebuah teks deskripsi. Jadi untuk memudahkan kegiatan kita hari ini, waktu kita yang juga singkat ya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD. Oke, tolong ketua kelompok semuanya maju sebentar, Nak, ambil LKPD-nya. Baik Sudah Bu. ya? Nas Baik, Bu. Rizal, Mira, dan Iya, Bu. Hasanul sudah ya? Sudah, Ibu. Masing-masing sudah mendapatkan 2 lembar LKPD, benar ya? Iya, Bu, iya. Benar, Bu. Di LKPD-nya di sini sudah kita lihat semua sudah ada di tangan kita. Ayo, siapa yang mau baca LKPD soal nomor 1? Atau Ibu saja, Nak ya, Ibu sajalah ya. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan kita, pertama anak-anak Ibu diminta di soal nomor 1 itu adalah setelah flashcard atau kartu bergambar nanti juga ada tulisannya dibagikan, siswa menempelkan pada kolom yang disediakan. Jadi anak-anak Ibu belum mendapatkan flashcardnya, tapi nanti akan dibagikan. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak Ibu diminta cermati kartu bergambarnya itu, lalu kembangkan menjadi beberapa kata kunci, tapi kata kuncinya sudah Ibu cantumkan biar anak-anak Ibu mudah nanti menyelesaikannya. Kemudian dari kunci-kunci tersebut nanti dikembangkan menjadi beberapa kerangka. Nah, nanti kerangka-kerangkanya itu bisa dicantumkan pada pohon pintar ini. Cantik nggak pohonnya ya? Cantik, Bu. Cantik. Benar. Secantik Oke. kami. Oke, terima kasih. Kemudian untuk poin yang ketiganya, setelah kita buat kerangka, nanti kerangkanya boleh 1, 2, 3, boleh juga 4 ya, anak-anak itu tidak masalah. Kemudian nanti kita kembangkan menjadi sebuah teks gitu. Nah, untuk identifikasi umumnya itu nanti kita akan menuliskan di HVS berwarna hijau. Kemudian untuk bagian deskripsi bagiannya kita akan menuliskan di kertas kuning boleh, oranye juga boleh. Kemudian yang terakhir nanti boleh kita cantumkan, kita tuliskan pada kertas berwarna biru. Paham ya anak-anak Ibu ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Luar biasa anak-anak Ibu. Oke. Nah, untuk menyukseskan visi-misi kita hari ini mengerjakan suatu teks, jadi Ibu akan menjelaskan. Adakah mikrofon yang nyala ini? Iya, mari, Bu. Agil ya, Ulfa, silakan dimatikan sebentar, Nak ya. Nah, coba lihat Rosita, langkah-langkah yang pertama apa, Nak? Menentukan objek. objek. Yang kedua coba Tarwiyah. Objek. Kata kunci, Bu. Oke, yang ketiga Saya coba ketiga, Nisa. saya ketiga. Oke, boleh. Membuat Membuat kerangka. kerangka. Yang keempat, coba Nisa. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah Nah, teks, Bu. kalau bisa kita lihat tadi di LKPD yang anak-anak Ibu pegang, menentukan objek sama membuat kata kunci sudah Ibu bantu. Jadi nanti anak-anak Ibu tinggal membuat kerangka saja dan mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Paham. Nah, selanjutnya untuk menyukseskan lagi misi kita hari ini membuat teks, Ibu ingin menjelaskan biar anak-anak Ibu ini nggak mengeluh gitu kan. Teks deskripsi ini kan teks yang pertama kali kita buat ya, karena kita masih di kelas 7. Jadi, Nak, kita buat teks deskripsi itu sama persis kayak kita bangun sebuah rumah. Rumah itu awalnya ada apa ya, Nas Rizal ya? Kalau dibentuk dari apa dulu ya, Nas Rizal? Pondasi. Benar. Pondasi itu paling atas atau paling bawah? Paling bawah, Bu, dasar. Iya, berarti dia
paling bawah itu artinya dasar. Sama dengan identifikasi umum. Identifikasi umum itu ada di bagian awal. Karena pondasi ini kan tahu besar rumahnya, tidak besar rumahnya, apa yang akan dibuat. Itu kan dari pondasi. Begitu juga dengan identifikasi umum. Yang kedua apa, Hasanul? Dinding, Bu. Dinding. Nah, dinding itu kalau dalam teks deskripsi seperti deskripsi bagian. Karena di dinding itu banyak aksesorisnya, banyak yang bisa kita cantumkan. Kemudian yang terakhir apa, Nisa? Ada Rosi. ada atapnya. Ya, atap itu kalau dalam teks deskripsi seperti apa ya, Nisa? Nah, kesimpulan Bu, kesimpulannya. Iya. Nah, Kesimpulan itu kan menutup dia ya, kesan terakhir gitu. Oke, berarti anak-anak Ibu udah siap ya mengerjakan LKPD ya? Sudah siap? Bu. Dan Siap. Bu. Karena proyek kita ini besar menurut Ibu, karena menulis ya membutuhkan energi. Jadi sebelumnya Ibu akan menjadwalkan dulu nih pelaksanaan proyeknya. Boleh nggak? Ini udah Ibu cantumkan, anak-anak Ibu sepakat nggak ya untuk menyiapkan alat dan bahan 3 menit? Sepakat ya? Coba dilihat aja. Jadi mengumpulkan bahan, mengumpulkan data, membuat rangka. Nah, coba anak-anak Ibu lihat di tayangan PPT Ibu. Kalau ada yang kurang, oh Bu, di mengumpulkan data kurang waktunya. Boleh. Gimana? Sepakat tidak dengan jadwal yang Ibu tawarkan ini? Sepakat, Bu. Sepakat. Oke, berarti sepakat anak-anak Ibu ya. Oke, sekarang anak-anak Ibu memilih ini. Kelompok 1 tadi ada Nasrizal. Nasrizal mau warna apa ya? Warna oranye, Bu. Oranye, oke. Rosita? Biru, Bu. Biru, oke. Kemudian kelompok terakhir. Ifrah atau Hasanul mau warna apa, Nak? Nggak ada pilihan. Ibu sosok tanya ya, padahal nggak ada Ya, pilihan. terakhir, Bu. Berarti warna ini. Nah, karena anak Ibu udah memilihnya, ayo kita lihat apa isi kartunya. Oke, ya. Jadi, tadi ini hasilnya ya anak-anak. Jadi satu kelompok itu ada yang mendapatkan objeknya sekolah. Rosita tadi kan warna biru, Rosita ya. Jadi dapatnya itu nanti Pantai Lampu U, Rosita. Kemudian anak-anak Ibu yang kelompok 3 mendapatkan Museum Tsunami Aceh. Nah, di sini coba kita perhatikan. Sudah ada objeknya, sudah ada kata-kata kuncinya. Jadi tugas anak Ibu apa ya sekarang setelah mendapatkan kata kunci ini? Ada yang bisa jawab? Mengembangkan kerangka, Bu. Mengembangkan kerangka. Setelah mengembangkan kerangka apa lagi? Kita jadikan sebuah teks, Bu. Oke, berarti kalau anak Ibu sudah paham, selamat mengerjakan. Ingat tadi waktunya adalah 25 menit ya. Kemudian untuk menyusun kerangka itu 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Yang tidak paham boleh ditanya ya. Baik, Bu. Oke, anak-anak ini waktunya sudah berjalan Ayo 20 Nasrizal, 7 menit. menit lagi Nasrizal. Ayo, Oke, ayo sudah cepat berjalan Nasrizal. waktunya 20 menit. Lagi. Coba Ibu Ayo, Mina, cepat kita nulis. Bentar ya, Ibu lihat dulu di kelompok 1 ya. Kelompok 1 objeknya sekolah ini. Enak kali nih sekolah SMP 9 ya tentunya ya, sekolah kita ya. Gimana Nasrizal? Di bagian mana Nak yang kurang paham? Alhamdulillah sudah paham semua, Bu. Oke, anggotanya gimana? Tarwiyah, Nisa sama Intan paham ya? Sudah paham, Bu. Bu, Kakak kami Ketua kerjasama, Bu. Menjelaskan. Oke, tapi coba Ibu lihat dulu. Bu, ini. kami kerjasama, Bu. Oke, tapi Nasrizal di pernyataan umum ini Nak sudah masuk ke deskripsi bagian. Nah, ini tolong dipindahkan ke bawah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Karena ini sudah merincikan ini bentuk bangunannya. Kalau udah merincikan bentuk bangunan berarti ada di paragraf kedua di deskripsi bagian. Coba Ibu lihat lagi nih di bagian deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian menurut Nisa masih terlalu pendek ini Nak ya. Betul ya Nisa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya apa kira-kira Nisa mau tambah? Ini bentuknya udah, apalagi mau Nisa tambah kira-kira di bagian deskripsi bagiannya?
Apa lagi yang bisa kita deskripsikan tentang sekolah ya? Iya Bu. Lapangan. Lagi Bu, lapangannya. Lapangan mungkin. Benar. Apa Apalagi? lagi? Warnanya. Iya Bu. Warnanya. Oke, kelompok 1 nih. Oke, bisa ya dikembangkan ya. Coba fokus kata kuncinya, Nak. Kata kuncinya kan sudah ada, tinggal kita kembangkan jadi kerangka. Oke, kelompok 1 Ibu rasa sebentar lagi Ibu cek lagi ya. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 dapat pantai lampu U. Sesuai kali nih sama orangnya Rosita, senang jalan-jalan ya. Mira juga senang jalan-jalan ya, Mira? Coba Ibu Iya, lihat. Bu. Nah, Mira, ada yang mau ditanya, Mira? Untuk penjelasannya Ibu, penjelasan deskripsinya apa aja Bu ya yang perlu dikembangkan? Nah, itu kan yang sudah Ibu cantumkan kan di situ ada apa aja tuh, Mira? Coba lihat kata kuncinya. Bisa garis pantainya, bisa kulinernya, karena teks deskripsi kita sederhana, jadi Ibu hanya mencantumkan 2 poin saja. Ya, Mira ya, paham ya? Ini Mira baru garis pantainya nih. Tentang kulinernya belum diceritakan. Padahal daya tarik di lampu itu kuliner juga ini ya, Mira ya. Oke, Mira. Kita kerjakan. Oke, kalau Lia Ulfa gimana nih Lia Ulfa nih? Kami hampir siap, Ibu. Oh, hampir siap ya. Memang kompak sekali nih anak-anak Ibu semuanya. Oke, kelompok 2 tadi ada Mira, Rosita, Lia Ulfa. Kelompok 1 diperbaiki terus ya, Nak ya. Nah, kemudian kelompok 3 nih, Hasanul. Gimana Hasanul? Coba Ibu lihat kenapa masih sedikit, Nak? Masih 1 paragraf setengah nih. Ya, Ayo, lagi terus, diskusi nih teman-teman, Bu. ini waktunya mau pulang, kita sebentar lagi. Ya, bisa dikerjakan nih. terus ya. Said, Ifrah dibantu, Nak. Dibantu, Nak. Iya, Bu. Ini Rem sedang mengerjakan, Bu. Ya, Ya, ini saya dari tadi Bu. itu modalnya sudah ada. Kami udah siap, Ibu. Sudah siap ya? Oke, luar Ya. biasa. Nah, kelompok 1 coba Ibu. Kami juga udah siap, Bu. Wah, kelompok 1 sudah benar semua nih, Bu Lia. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sudah siap Bu. Oke, kelompok 2 juga udah. Kelompok 3 juga sudah. Udah siap Nah, juga, Bu. Oke, tapi sedikit lagi lah ditambah ya di bagian kesimpulannya nih masih 1 kalimat. Oke. Nah, ini sudah ya, sudah 25 menit ya sesuai kesepakatan kita tadi. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, apalagi ya tugas kita selanjutnya, tadi kita sudah di tahap alat dan bahan sudah, mengumpulkan data sudah, membuat kerangka sudah, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks sudah. Berarti sekarang saatnya apa ya? Presentasi. Kelompok Bu. Ayo, kelompok mana dulu mau presentasi? Ibu lihat ini sudah terpajang semua. Ini Bu. Oke, Kami, Bu. Kami kelompok 2. sebentar ya anak-anak ya. Oke, tolong dipajangnya kan, tinggal udah ditempel di karton kan semuanya. Dipajangnya itu kelompok 1 di sisi kanan, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 ada di samping. Atau mudahnya berjejer aja ya? Gimana bagusnya menurut anak-anak itu? Ya, berjejer aja Bu. Oh, Berjejer aja, Bu. Oke, berjejer aja. Oke, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya Bu. Oke, sudah selesai ditempel? Sudah. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Saatnya kita lihat proyek anak-anak Ibu. Nanti ingat, proyek ini akan kita kirimkan ke website sekolah, ke laman sekolah. Jadi nanti semua orang bisa akses, bisa baca tulisan anak-anak Ibu sini. Oke, paham ya? Kelompok mana dulu maju ini? Kelompok 2. Kelompok kami, Bu. Kelompok 2. Oke, sering ya kalau kelompok 1 sering maju duluan. Oke, hari ini kelompok 2 dulu ya yang maju ya. Oke, ayo sama-sama. Siapa dulu nih yang mau maju kan kelompok 2? Mirwatul Uli, Rosita, Lia Ulfa, silakan maju ke depan, Nak ya. Baik, Saja, Bu. Oke, nah sekarang jadi kita akan melihat lembar kerja dari kelompok 1. Ada 2 lembar ya, ada 3 lembar ini kartonnya ya. Nah, coba siapa yang mau presentasikan ini? Aja, Bu. Oke, silahkan dibaca, Nak. Kerangka dari kunci flashcard yang pertama ada kerangka umum yaitu lampu U salah satu di tempat wisata di Aceh. Nah, kerangka kedua ada deskripsi bagian
Pantai Lampu U memiliki garis pantai sepanjang 5 km. Pengunjung pun akan dimanjakan dengan berbagai jenis makanan. Nah, sedangkan kerangka ketiganya, Bu, ada simpulan ataupun kesan, yaitu Pantai Lampu U indah dan layak dikunjungi. Oke, Rosita luar biasa. Kelompok lain terus melihat ya nak, nanti kita perbaiki sama-sama. Ingat, ini baru dalam bentuk kerangka. Nah, untuk teksnya siapa yang baca? Rosita atau kawan yang lain? Saya Ibu. Oke, boleh Mira, silakan dibaca sayang. Oke, teks deskripsi Pantai Lampu U yang indah. 1. Identifikasi umum. Salah satu tempat wisata yang terdapat di Aceh adalah Pantai Lampu U. Wisata pantai yang terletak di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Pantai ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ada deskripsi bagian. Pantai Lampu U memiliki garis pantai sepanjang 5 km dari selatan. Kemudian Ibu, ini dilanjutkan ada juga simpulan. Simpulannya, Lampu U terlihat indah dan layak dikunjungi. Pantainya alami, lautnya juga bersih dan pasir di bibir pantai tidak banyak sampah. Itu Ibu. Oke, sudah selesai. Ibu rasa ini teman-teman yang lain pasti sudah ada yang mau disampaikan, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk pernyataan, bisa juga masukan atau saran. Nah, dari kelompok mana dulu ini ingin mau mengomentari? Kelompok 1, Bu. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 dulu, Bu. Oh, kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok, Ibu minta kelompok 3 dulu boleh ya, Hasanul dulu ya. Boleh, Bu. Iya, boleh sesekali Baik. kelompok 3. Oke, silakan Hasanul. Terima kasih Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ya. Jadi presentasi dari kelompok 2 sudah bagus karena teks deskripsi kelompok 2 sudah lengkap strukturnya. Pertama ada struktur identifikasi umum, ada disebutkan nama objek dan gambaran umumnya. Kemudian kedua ada struktur deskripsi bagian. Tapi ada yang tidak sesuai kerangka deskripsi bagiannya, hanya disebutkan garis pantainya, tidak disebutkan kuliner. Padahal di kerangka ada kulinernya. Kemudian yang ketiga ada struktur simpulan. Karena dituliskan di situ ada kesan umumnya yaitu indah dan layak dikunjungi. Jadi sudah bagus Bu, cuma itu saja mungkin yang perlu lagi ditambahkan Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Hasanul. Bagus sekali ya. Ada dicatat Mira dan kawan-kawan? Ada Bu, ada saya ada. Oke, dicatat ya nak bagian-bagian perbaikannya. Nanti kan mau kita kirim ke website sekolah ya kan. Jadi teks deskripsi kita itu ya harus bagus karena mau dinikmati oleh orang lain. Nah, tadi kan Hasanul ada menyebutkan katanya di sini tadi di deskripsi bagian kelompok 2 hanya menyebutkan apa tadi ya Hasanul? Hanya menyebutkan garis pantainya nak ya? Ya Bu. Iya, padahal kalau kita lihat kembali nak ya, di sini di kerangka yang di kata kunci yang sudah Ibu bagi, harusnya mereka juga menyinggung tentang kuliner, benar ya? Karena garis pantai dan kuliner. Ada nggak yang bisa membantu kelompok 2 untuk memberikan solusi nih? Kami Bu, dari kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1, Nasrizal, silahkan nak. Iya Bu, harusnya di kelompok 2 ini menulis di bagian deskripsi bagian ini Bu, pengunjung pun akan dimanjakan dengan berbagai jenis makanan yang tersaji dalam paket makanan khas Aceh, mie kepiting, ikan bakar, cumi bakar, dengan aneka lalapan dan sambal akan menggoyang lidah Anda. Selain itu, terdapat berbagai jajanan yang sering dijumpai di sepanjang pantai, seperti jagung bakar dan pisang bakar dengan aneka rasa, manis, asin, hingga pedas. Seperti itu, Bu. Oke, jelas sekali. Terima kasih. Kelompok 2 masih pening nggak nanti perbaikinya gimana ini? Enggak Ibu, udah jelas. Terima kasih Ya, sudah ada solusinya. Boleh ya. Gimana Rosita? Tidak ada Bu, sudah jelas, sudah bagus masukannya. Luar biasa kelas ini ya, meskipun kelas 7, kelompok 3 tadi memberikan komentarnya, kurangnya di sini langsung disambut oleh kelompok 1. Kelompok 1 langsung memberikan solusinya.
Nah, ini kan baru strukturnya yang kita bahas, sedangkan kita ada satu lagi yang mau kita lihat, kaidahnya. Kaidahnya, ada yang bisa menjelaskan nggak anak di sini yang mana kalimat perincian, contoh dari kalimat perincian? Ada yang bisa? Oke, coba kita lihat sama-sama. Ada nggak? Contohnya, Pantai Lampu memiliki garis panjang sepanjang 5 km dari selatan ke utara dengan pasir putih, lembut, dan tebing karang di ujung pantai, Ibu. Oke, artinya tadi yang mau dijelaskan tentang garis pantainya ya, Nak. Kemudian dirinci Iya, Bu. 5 km dari selatan, betul ya? Kemudian dari selatan kemana? Ke utara. Dengan apa lagi? Ada pasir putihnya. Pasir putihnya itu lembut dan ada tebing karang juga. Nah, itu contoh dari kalimat perincian. Kemudian ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh yang menunjukkan di situ ada sinonim mungkin, sinonim dari bersih mungkin tempat itu. Ada nggak yang bisa menunjukkan di sini? Ada nggak ya unsur sinonimnya? Jangan-jangan di sini tidak ada penggunaan sinonim. Ada tidak anak-anak Ibu? Kalau indah itu Ibu, sinonim tidak Ibu? Ada menunjukkan indah. Indah dengan apa, Mira? Sinonimnya di sini? Dengan bersih itu Ibu tidak bersih, bukan sinonim Bu ya? Tidak sayang, kalau misalnya indah itu mungkin lebih tepatnya nanti ke cantik, tapi mirip, bisa mirip ya, artinya dia ingin menggambarkan bahwa Pantai Lampu itu indah ya, juga bersih, tapi mungkin indah itu nanti lebih cocoknya padanan katanya itu ke cantik mungkin ya, Mira ya, paham nak ya? Ibu. Oke, ini karena ini punya kelompok Mira, jadi Mira cepat sekali ya menemukannya ya. Kemudian adakah penggunaan kata depan di sini? Ada kata depan? Ayo, Ada, Bu. dulu satu-satu lah. Kata depan di Bu, di Aceh. Di Aceh. Ke utara Bu, ke. Iya, benar. Ada lagi? Ke utara banyak ya, ada di Kecamatan Honga. Kemudian, nah di sini ada tidak di deskripsi bagian kata depannya? Di ujung pantai, Bu. Di ujung pantai, iya luar biasa, Nasrizal benar. Ada lagi? Ke utara, Bu. Ke Dari utara Kota Banda benar. Ada lagi yang lain? Dari kota Banda Aceh. Iya, dari juga. Karena kata depan itu banyak, Nak ya. Ada di, ke, dari, oleh, banyak sekali. Ada pada juga. Berarti bisa kita simpulkan teks deskripsi yang sudah dibuat oleh kelompok 2 ini sudah bagus belum ya? Dah, Bu. Kami dapat bagus. Nilai 100 kami. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa ini sudah bagus teksnya? Karena Struktur kaidah katanya sudah bukan dulu. Kelompok 2 lah. Ini kan punya kelompok kebahasaannya 2. Dari kelompok lain. Nggak boleh kelompok 2 bilang bagus. Ya, Boleh bilang bagus. Saya dari kelompok Kami, 3, Bu, dari kelompok 1, Bu. Dari kelompok, oke, boleh. Nasrizal, kenapa nak teks ini dikatakan sudah bagus punya kelompok 2? Karena di dalamnya sudah terdapat semua strukturnya, Bu. Identifikasi umumnya, terdapat simpulan, deskripsinya, Bu. Iya, Kak. Kalau kaidahnya tadi, kaidah kebahasaannya ada? Ada, Bu. Termasuk kata depan tadi, Bu. Iya, ternyata lengkap kaidah dan lengkap juga strukturnya. Hanya saja tadi yang Nasrizal kasih solusi ya, Iya, nanti Bu. mereka harus menambahkan paragraf tentang apa tadi? Tentang Kuliner. kulinernya, Bu. Nah, oke, dicatat ya. Nah, kelompok karena ini waktunya mau selesai, jadi hari ini ya tampil kelompok 2 aja dulu. Nanti kelompok 3 dan kelompok 4 akan tampil pada pertemuan selanjutnya. Dan Ibu juga sudah menilai punya kelompok 2. Tadi pernyataan dari Hasanul itu Ibu sepakat ya, ternyata kurang kerangkanya gitu. Tapi tidak apa-apa, nilainya masih bisa kita perbaiki sampai nanti teksnya sudah jadi, lalu kita
nanti akan kita cantumkan atau akan kita kirim ke website sekolah. Tahu semua kan link website sekolah ya? Tahu Bu. Tahu Ibu? Oke, pasti tahu di LKPD ada Ibu cantumkan itu. Nah, ini Ibu sudah menilai ini. Nah, dari segi strukturnya tadi karena menurut Nasrizal lengkap, menurut kelompok lain tadi Hasanul ya di komentar nak ya. Nah, Ibu cantumkan 3 karena tadi mampu menemukan struktur identifikasi deskripsi secara tepat. Kemudian tadi pada poin kedua deskripsi bagian mengapa Ibu skornya 2 karena tadi lupa 1 kerangka tapi tidak apa-apa. Nanti masih bisa kita ubah ya. Rosita, Mira dan Lia ya. Iya, Iya Ibu, iya. Nanti kita ubah kemudian pada struktur yang ketiga mampu menemukan struktur. Nah, tadi juga strukturnya sudah jelas, kerangkanya juga sudah dicantumkan dalam paragraf. Jadi nilainya 3. Nah, kemudian nanti untuk kaidah kebahasaan belum Ibu nilai lagi karena nanti mau Ibu coret-coret lagi, mau Ibu lihat lagi. Jadi untuk sementara, tapi anak-anak Ibu sudah ada bayangan ya gimana sistem penilaiannya nanti, Nak ya? Sudah Bu, sudah. Ya, oke, terima kasih. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah belajar, kita sudah menghasilkan sebuah teks. Nah, nanti kelompok 1 dan 3 akan tampil pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri nih, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi kesulitan ketika menulis teks ada? Tidak Tidak, ada. Bu. Tidak ada, Udah luar jelas, Bu. biasa. Tidak ada ya? Nisa gimana Nisa? Paham semua nak? Sudah paham Ibu, udah dapat nilai 100. Udah dapat nilai 100, belum diperiksa tapi optimisnya luar biasa, tidak apa-apa Nisa ya, tidak apa-apa. Nah, sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan mungkin, bentuknya mungkin menyimpulkan trik dan tips menulis teks deskripsi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi kan saya ada Bu. Saya siapa ini ya? Saya boleh Bu. Bu. Ifrah aja, Rosita. Bu, saya dari tadi ya. Ifrah aja, silakan Ifrah. Iya boleh Bu. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah menulis teks itu deskripsi yang pertama kita menentukan objeknya dulu, kemudian yang kedua membuat kata kunci, yang ketiga membuat kerangka, yang keempat mengembangkan jadi paragraf atau menjadi teks yang utuh, yang terakhir membangun sebuah teks harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya Bu. Mantap Ifrah, jelas sekali. Nanti kalau ada anak-anak Ibu ada tips dan trik yang lain, kalian kalau udah menulis boleh ditambahkan. Nanti minggu depan akan Ibu bagikan ke teman-teman yang lain. Paham ya? Paham Bu. Paham Bu. Oke, ada masih nggak ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, Tidak, kalau gitu, Ibu akan memberitahu agenda kita ke depan. Nah, minggu depan agendanya adalah presentasi dari kelompok berapa? 1 dan 3. Ya, kelompok 1 dan 3. Kalau cepat selesainya, nanti kita akan langsung sunting teksnya, langsung kita perbaiki, kemudian akan kita kirim ke website sekolah. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya baru kita belajar teks narasi. Paham ya anak-anak Ibu ya? Paham. Paham. Paham Bu. Oke. Ya, ini sudah mau bel ya, Ibu lihat semenit lagi sudah bel. Oke, ketua kelas, Nasrizal gimana Nasrizal? Siap nak ya? Kita hari ini ya. Iya Bu. Oke Nasrizal dan teman-teman yang lain, tolong dipimpin doanya Nasrizal untuk doa mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya baik Bu. Baik kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ya, berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih Nasrizal. Oke anak-anak Ibu, untuk hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmu kita berkah di semua mata pelajaran, tidak pelajaran Ibu aja. Jadi kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya, kebetulan Pak dosennya tidak ada nih ya. Pak dosen. Oke, kalau tidak ada saya duluan ya Ibu. Bu Ulfa, luar biasa ini penampilannya. Mantap sekali Bu ya. Jadi Ibu cukup menguasai materi dan juga cukup menguasai kelas ini. Cuman lagi-lagi ya masalah TPEC-nya. Nah, TPEC-nya itu mohon diperbaiki Bu ya. Jadi jangan hanya menampilkan suara tapi juga harus gambar nanti. Karena penting. Iya Bapak. Karena TPEC itu penting nanti. Iya Bapak, padahal saya sudah tes Bapak, kemarin saya juga sudah buat link Jimit dengan Bu Rosita untuk tes video bisa gitu kan. Nah, terus rupanya hari ini mungkin karena jaringan juga Bapak, padahal bagus sih jaringannya, nggak tahu tapi Bapak kenapa terkendala di videonya. Padahal sudah saya coba putarkan kemarin sore lewat Jimit juga, bisa ternyata alhamdulillah. Cuma hari ini Bapak saya mohon maaf ya Bapak ya. Nggak apa-apa, nggak masalah sih Ibu. Karena ini kan baru uji coba, cuman nanti waktu di video aslinya ya walaupun memang kita mungkin tayangannya kan dengan siswa, tapi kan dosen juga harus gabung ya, harus mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir gitu. Jadi mohon videonya nanti diperhatikan lagi ya. Tapi nggak masalah Bu, udah tertutupi dengan materi yang Ibu sampaikan, juga cukup bagus sih. Cuman dari faktor suara ini Bu ya, faktor suara Ibu perlunya jangan terlalu cepat. Ada bagian-bagian yang memang disampaikan jangan terlalu cepat ya. Ini mungkin karena yang pengikutnya kita jadi lumayan nangkap itu. Tapi kalau anak-anak kan otomatis nanti mohon diperhatikan juga jedanya juga jangan terlalu kapan kita harus cepat dan kapan kita harus lambat ya Bu ya. Baik Bapak. Nah, terus yang kedua, nah ini kan materinya tentang PJBL ya. Emang dibagi dalam 2 kali pertemuan atau sekali? Sekali Bapak, jadi saya juga udah konsultasi ke Bu Rahmi kemarin tuh Bapak kan, katanya boleh tampilkan sampai selesai sintanya, hanya saja presentasi satu kelompok dulu Bapak, karena kan tidak cukup ya waktunya. Karena kan 50-60 menit ini, kendalanya takutnya nanti bisa lebih Ibu, karena kan otomatis siswanya kan menulis ya, menulis butuh waktu, tapi bisa di briefing untuk siswa ya Bu ya. Jadi sebelum mulai siswanya dipersiapkan dulu, di briefing dulu siswanya, biar nanti begitu hari H siswa udah paham arahnya kemana-kemana. Jangan nanti di hari H baru diarahkan, nah itu nanti agak susah. Terutama di bagian teknik menulisnya ini. Baik Bapak. Karena kan menulis itu seharusnya tidak selesai dalam waktu 60 menit ya kalau di waktu normal. Ini bisa sampai 2 atau 3 kali 3 JP ya, 2 JP atau 3 JP. Ya, seperti itu. Selanjutnya dari segi nggak ada lagi sih, udah cukup bagus. Ya, luar biasa penyampaian dari Ibu Ulfa. Ibu Ulfa ini cukup mantap ini.